Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku di Dandila. Mohon maaf lahir batin dulu sama bunda-bunda subscriber aku yang masih setia nontonin video aku. Mohon maaf kalau selama ini aku ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan nanti berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku mau bahas mengenai bayi yang suka ngeden-ngeden. Nah, ini biasanya pada bunda-bunda yang baru menjadi seorang ibu pasti pada heran dong, kenapa sih bayinya itu sering terlihat kayak ngeden padahal dia nggak lagi BAB. Terus kayak mukanya itu sampai merah gitu kan. Ada masalah apa sih pada bayi kita? Nah, untuk lebih jelasnya simak terus ya Bunda video kali ini. Bayi ngeden itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya Bunda. Yang pertama bisa karena bayi itu sedang meregangkan ototnya. Nah, pada kondisi ini bayi terlihat ngeden tanpa diiringi dengan gejala aneh-aneh lainnya. Biasanya cuma sekedar ngeden aja gitu. Berarti kalau bayinya cuma ngeden aja tanpa diiringi dengan BAB-nya susah keluar lah, atau BAB-nya jarang, atau sesak dan lain-lainnya. Kalau misalnya cuma sekedar ngeden aja, itu artinya bayi kita lagi meregangkan otot-ototnya. Yang kedua, bayi itu ngeden karena dia sedang mengalami konstipasi, atau gangguan BAB Bunda. BAB-nya susah. Di usianya yang sekarang, bayi itu masih dalam tahap penyesuaian diri ya Bunda, baik dari segi menyesuaikan diri dengan dunia luar maupun menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di dalam tubuhnya sendiri, seperti halnya sistem pencernaan Bunda. Nah, sistem pencernaan bayi belum seperti kita dewasa ya Bu. Usus manusia dewasa itu ada namanya gerakan peristaltik usus, yang gerakannya seperti meremas-remas. Dengan gerakan meremas-remas ini, sisa-sisa makanan di usus itu bergerak hingga mencapai anus Bunda. Namun pada bayi, gerakan peristaltik ususnya belum sebaik kita yang dewasa. Jadi otomatis sisa-sisa makanan akan bergerak sangat lambat menuju anusnya. Nah, karena pergerakan yang sangat lambat ini mengakibatkan fesesnya menjadi tertahan lama di usus dan akan mengeras. Nah, jika feses mengeras, butuh tenaga ekstra dong untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, bayi mengedan untuk mengeluarkan si fesesnya tadi. Nah, normalnya Bun, bayi usia 0-4 minggu itu BAB bisa sampai 6 kali sehari. Ini untuk bayi ASI ya Bun. Kalau misalnya untuk bayi sipol biasanya itu sampai 3 kali sehari. Bunda bisa pantau dulu nih, bayinya BAB berapa kali dalam satu hari. Kalau misalnya kurang dari aku sebutin tadi, bisa saja bayinya mengalami konstipasi. Nah, ngeden yang dia lakukan, yang Bunda lihat dari si bayinya itu bisa saja karena BAB-nya yang susah tadi Bunda. Kemudian faktor penyebab yang ketiga bisa bayi ngeden karena perutnya kembung. Nah, Bunda bisa berikan minyak telon pada area perutnya untuk mengurangi kembungnya Bunda. Kemudian yang keempat bisa karena pola pernafasan yang tidak teratur. Pada usianya, bayi belum bisa terlalu mengontrol pernafasannya Bunda. Jadi pola nafasnya masih tidak begitu teratur. Kadang bisa terlalu cepat atau kadang bisa terlalu lambat, dan bahkan terlihat seperti ngeden-ngeden. Tapi Bunda perlu bedakan juga bayinya ngeden karena memang pola nafasnya yang tidak teratur dengan bayi ngeden karena beneran sesak nafas. Kalau misalnya bayinya ngeden karena beneran sesak nafas, biasanya itu Bunda bisa perhatikan dari tarikan dinding dadanya. Kalau misalnya tarikan dinding dadanya itu terlihat jelas ya dalam tarikan dinding dadanya, itu bisa saja bayinya itu beneran sesak Bunda. Terus Bunda bisa lihat dari hidungnya. Kalau misalnya Bunda perhatikan ya, setiap bernafas bayinya itu mengalami cuping hidung ya, hidung yang kembang kempis, itu artinya kan ada kesulitan nafas. Bisa saja bayinya ngeden karena memang sesak. Biasanya pernafasan normal bayi itu 40-60 kali per menit. Bunda bisa hitung juga kira-kira normal nggak ya. Kemudian faktor yang kelima, kenapa sih bayi kita itu bisa ngeden? Bisa terjadi karena adanya tumpukan lendir di tenggorokan Bunda.
Biasanya ini diiringi dengan nafas bayi yang berbunyi kayak bunyi grok grok grok. Nah, kalau misalnya Bunda perhatikan, bayi Bunda ngeden terus nafasnya tuh bunyi, bisa jadi ngedennya karena ada tumpukan lendir di tenggorokannya. Kemudian faktor penyebab berikutnya bisa karena bayinya sedang bermimpi. Nah, bayi bisa bermimpi juga ya Bun. Bisa aja bayi Bunda itu lagi bermimpi kalau dia lagi BAB. Jadi terlihat ngeden. Biasanya kalau misalnya dia lagi bermimpi otomatis dia lagi tidur dong. Nah Bunda perhatikan nih, kalau misalnya dia lagi tidur terus tiba-tiba ngeden-ngeden, itu artinya dia mimpi. Bunda nggak usah khawatir. Lalu faktor yang berikutnya bisa karena GER atau reflux gastroesophagus. Nah karena isi perut naik ke pipa makanan, seperti ya kayak kita dewasa ya, kayak asam lambung naik gitu. Nah biasanya kalau misalnya terjadi GER ini, bayinya juga akan ngeden Bunda. Kemudian faktor yang berikutnya bisa karena growing baby syndrome. Nah ini faktor yang terakhir, dan rata-rata bayi ngeden karena hal ini, karena growing baby syndrome ini, atau bahasa medisnya bisa disebut juga dengan dyschezia. Nah ini adalah faktor yang paling sering banget Bunda. Dengan mengedan, maka otot perut akan mendapatkan tekanan lebih pada gerakan ususnya. Seperti yang aku jelasin tadi ya Bunda, kalau misalnya usianya bayi ini refleks ususnya masih belum sesempurna kita, sehingga menimbulkan perasaan yang nggak nyaman dari si bayinya itu Bunda. Terus bayinya itu nggak tahu gimana cara mengkoordinasikan otot-ototnya untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman tadi, sehingga dia ngeden-ngeden. Tapi biasanya akan kembali normal dengan sendirinya setelah sistem pencernaannya matang, atau biasanya itu di atas usia 3 bulan. Growing baby syndrome ini adalah hal yang normal ya Bunda, jadi nggak perlu khawatir. Bayi akan mengedan sebelum benar-benar berhasil BAB. Biasanya muka bayi akan terlihat merah, tegang, kemudian mengedan. Nah biasanya growing baby syndrome ini terjadi 5-10 menit sebelum bayi benar-benar bisa berhasil BAB. Nah cukup sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you in my next video, bye bye.